Anda tersenyum-senyum dan bangga di saat para Habib mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini apabila tidak ada Habib, kita masih menjadi manusia pohon. Anda tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Anda tersenyum, mantuk-mantuk tersenyum. Kenapa Anda pukul mulutnya para Habib itu pakai sandal Anda kalau Anda mencintai bangsa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak kritik pedas dari seorang TNI kepada para habaib yang ketika berceramah kebanyakan halunya daripada faktanya. Nah, mungkin ini kita tidak tahu apakah dia TNI beneran apa tidak ya. Tapi lihat dari baju yang dia pakai merupakan TNI yang benar-benar ya, dan tidak takut dipersekusi dan diancam sedemikian. Oke, selengkapnya yang penasaran mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh TNI tersebut, lalu kemudian nanti kita akan mendengar tanggapan dari Ustadz Farhan ya, Hanif Farhan. Oke, siap. Kritik, saran, masukan di PT saya yang membangun saya ucapkan terima kasih. Yang mengancam saya tekankan kembali bahwa saya bukan jagoan, saya bukan pemberani. Tetapi rasa peduli saya terhadap bangsa saya mengalahkan rasa takut. Yang menarik bagi saya adalah banyak yang mengatakan bahwa saya ini mencintai bangsa Indonesia, juga sangat mencintai Habib. Oke, saya ingin komitmen Anda. Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda amin-amin, Anda tersenyum-senyum dan bangga di saat para Habib mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini apabila tidak ada Habib, kita masih menjadi manusia pohon. Anda tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Anda tersenyum, mantuk-mantuk tersenyum. Kenapa Anda pukul mulutnya para Habib itu pakai sandal Anda kalau Anda mencintai bangsa Indonesia? Dan mereka cerita bahwa bisa memadamkan api neraka. Itu namanya adalah penyesatan umat, ya, penyesatan umat Islam. Kasihan Islam sendiri. Nah, itu dia teman-teman, hal-hal yang bisa Anda saksikan ya. Silakan untuk dipahami, silakan untuk diinterpretasi. Luar biasa. Orang tersebut memberikan sesuatu sebagai penanda terhadap kecintaan kepada bangsa. Ya. Hal-hal yang menjadi identitas adalah sesuatu yang perlu kita rawat bersama. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu, disampaikan kepada publik dan sesuatu itu mungkin tidak bisa dibuktikan, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawalnya. Seumpama ada seorang oknum habaib mengatakan bahwa jika Indonesia di zaman dulu tidak ada habaib, maka Indonesia masyarakatnya masih menyembah pohon. Seumpama ada orang mengatakan seperti itu, ini kesadaran kita mesti mendorong diri kita sendiri untuk menagih ucapan tersebut tentang kebenaran atau tidak dari orang tersebut yang mengatakan demikian. Ini yang disebut bahwa kita sebagai bangsa yang SDM-nya di atas rata-rata, atau kita telah sampai pada apa yang disebut sebagai ideal. Ya, karena kita memiliki kesadaran komunal tentang hal-hal yang berkaitan dengan publik. Apa yang berkaitan dengan publik? Ya tentu itu adalah identitas kita. Sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwa hal-hal yang menjadi kesejarahan, menjadi perjalanan dalam kehidupan manusia Indonesia, itu menjadi tanggung jawab kita, karena ianya identitas. Identitas sesuatu yang melekat pada diri kita, dan kita adalah bagian dari sejarah. Kita adalah bagian dari perjalanan negara Republik Indonesia. Begitu. Jadi kritik-kritik ini pun tidak hanya sekadar tentang apa yang disampaikan oleh seseorang, tetapi juga tentang bagaimana marwah negara, marwah kita sebagai yang berbangsa dan bernegara. Begitu teman-teman ya. Oh, itu kan orang oknum habaib yang mengatakan seperti itu kan sama orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Cuma ketika seumpama orang tersebut membawa klannya sendiri, membawa kelompoknya sendiri, maka hal ini tidak dapat dibenarkan. Mengapa? Karena ketika kita menjadi satu Indonesia, tidak perlulah membawa klan-klan seperti itu. Ya, tidak hanya satu klan, katakan oknum habaib. Tidak hanya itu teman-teman. Orang keraton pun atau apapun.
Hal-hal yang kemudian menjadi menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam Pancasila, jangan diklaim atas nama kelompok, karena semuanya Indonesia, kita masyarakat Indonesia. Ya, saya pikir ini sangat bisa dipahami oleh kita semua, dan mudah-mudahan memberikan edukasi yang baik, menambahkan kesadaran tentang bernegara. Karena mau bagaimanapun teman-teman, kita jangan sampai kehilangan identitas kita. Jangan sampai kita bermental minderan. Kita ini adalah bangsa yang besar. Ianya harus tertanam di dalam kepala kita bahwa segala identitas kita sebagai orang Nusantara perlu kita rawat, perlu kita jaga. Dengan cara apa? Dengan belajar, membaca. Caranya bagaimana? Oh, kita tahu bahwa memang ada berita yang mengatakan masyarakat Indonesia rendah membaca, rendah literasi, rendah reasoning. Maka kemudian jika kita mendengar hal demikian, ianya patut untuk kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Oh, kurangnya memang masyarakat Indonesia begini. Saya adalah masyarakat Indonesia, saya kurang baca nggak? Kalau memang kita merasa kurang baca, cari informasi. Zaman sekarang mahal beli buku, ya tinggal baca di internet, PDF banyak. Ya, jadi tidak ada lagi alasan untuk zaman sekarang ya. Bagi orang-orang yang suka alasan, oh gini-gini, nggak ada. Semua bisa diakses dengan mudah di internet, teman-teman. Oh, nanti belajar di Google. Nggak begitu caranya, Pak. Nggak begitu caranya untuk mengatakan orang ketika belajar di Google dikatakan, oh Anda belajar di Google, sanadnya nggak nyambung. Ya, bego orang begitu. Hidup di zaman batu aja udah. Ya. Oh, ini fasilitasnya sudah di Google. Yang berbahaya belajar di Google itu ketika orang tak ngerti sama sekali, tak punya mentor sama sekali, tak diskusi sama sekali, dia tak paham secara teknis tentang fikih, membaca buku lalu menyimpulkan itu yang salah. Kalau membaca sebagai pengetahuan, lalu tidak untuk menjadi ahli, tidak untuk menjadi apa namanya ya, orang yang memiliki otoritas dalam bidang tertentu, tak jadi soal. Anda tak paham politik, Anda membaca buku politik, lalu Anda menjadi ahli dalam politik, praktisi politik, tanpa melalui pembelajaran secara praktik, maka itu akan keliru. Anda akan menemukan banyak duri di sana, di mana Anda tidak bisa menghindar, karena duri-duri di sana tidak terlihat, dan Anda tidak bisa melihat karena Anda tidak memiliki pengalaman. Ya, sama halnya dalam keagamaan. Anda sudah pernah belajar nahwu shorof, Anda paham qawaidul fiqhi, Anda paham usul fiqhi. Ya, ketika Anda paham bahasa Arab, paham dasar-dasar fikih, paham dasar-dasar usul fikih, Anda ngaji mustalahul hadis, Anda baca Bukhari tanpa ngaji pun Anda sudah bisa memahami. Ya, walaupun tidak sempurna katakan, tetapi Anda sudah paham kerangkanya. Karena metode-metode Anda sudah kawal. Ya, Anda baca sendiri di Google, tetapi Anda memiliki perangkat sebelumnya, itu tak jadi soal. Ya, masa yang begini harus saya surah? Ini saya jengkel juga orang-orang yang mengatakan, oh belajar di Google, oh ini penelitian di Google ya. Ya, hidup di zaman batu aja udah. Kalau begitu ya. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apapun itu mesti kita jaga perdamaian, kesatuan di antara kita semua. Ini pun konten sebagai counter ya dari orang tersebut kepada oknum habaib yang mengatakan demikian ya. Ada yang mengatakan hujan susulah, ada yang mengatakan memadamkan api neraka lah, kemudian mi'raj 70 kali dalam sehari lah, ke Sidratil Muntaha pula. Ada yang membela pula yang begini. Astagfirullahaladzim. Saya bingung ya. Ya udahlah. Ya, ini pentingnya kita beragama dengan segenap kesadaran ya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya yakini, apa yang saya pahami tentang Islam adalah yang paling benar. Cuma mari sama-sama kita berpikir secara kompleks ya. Mengurai kompleksitas itu dengan sama-sama merenung, tidak keras kepala, tidak kolot, tidak merasa paling benar, tidak merasa dirinya si paling Islam, si paling mengerti, si paling pesantren, si paling macam-macam. Jangan sampai begitu ya. Itu hanya akan menutup kepala kita dari pintu-pintu kebenaran. Begitu teman-teman, menjadi katak dalam tempurung. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, itu tadi ya tanggapan dari Ustadz Hanif Farhan ya terkait dengan hal bapak-bapak TNI yang memang luar biasa. Kata-kata mutiara yang keluar ya, tampal itu mulutnya para oknum Habib yang memang berbicara yang ngelantur ya.
sok paling berjasa, di mana ketika bapak-bapak TNI ini mengkritisi salah satu statement habaib yang paling terkenal, jika tidak ada para habaib, maka bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dulu sampai sekarang masih menyembah batu, saudara sekalian. Ini adalah perkataan yang sangat-sangat menyakiti hati daripada kita di Nusantara ini, saudara sekalian, di mana ketika kita asli keturunan Nusantara dikatakan seperti itu oleh orang yang memang DNA-nya itu bukan asli daripada keturunan Nusantara, maka kita akan merasa tergugah ya untuk membela diri. Dan benar yang dikatakan oleh Mas Hanif Farhan, ini adalah pelajaran untuk kita untuk belajar ya. Dimanapun itu, semua tempat adalah sekolah, saudara sekalian. Ketika kita sudah dewasa, mempunyai dasar-dasar ilmu untuk mengetahui hal yang baik dan benar, itu adalah jembatan untuk kita untuk saling mengingatkan dan untuk saling membela ya. Nah, jadi kita di dalam dunia ini tidak sampai belajar sampai S1, S2, S3, bahkan sampai guru besar, profesor ya saudara sekalian. Bahkan profesor pun dituntut untuk tetap belajar. Di mana ketika kita sudah tua, lalu kemudian kita berhenti belajar, itu kesalahan fatal saudara sekalian. Oleh karena itu, hal-hal yang kita temukan di masa depan itu sangat-sangat berbeda jauh dengan apa yang kita bayangkan, saudara sekalian. Contohnya polemik nasab ini bertahun-tahun sampai 3 tahun sekarang tidak selesai-selesai. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak ilmu-ilmu yang tidak masuk logika, tidak pernah kita dengar kepada kiai-kiai kita dulu. Sekarang disampaikan. Contohnya seperti Indonesia tidak bisa merdeka tanpa habaib, kan itu menyalahkan daripada buku-buku yang legalitasnya sudah diakui. Tiba-tiba ada penyampaian seperti itu, Bahar bin Smith. Lalu kemudian ada bendera itu, bendera kita, negara Indonesia, itu dikarang oleh habaib, diciptakan oleh habaib. STNK motor diciptakan oleh habaib. Semuanya habaib. Ya memang dia adalah warga negara Indonesia, tapi ketika kita tinggal di negara Indonesia, stop bawa klan-klan, saudara sekalian. Stop bawa kelompok, karena itu bisa memecah belah kita. Oleh karena itu, kita salut kepada Bapak TNI tadi. Dan juga benar dikatakan Mas Farhan, ya, saudara sekalian tadi, atau Gus Farhan, di mana beliau menyampaikan di dalam mengomentari TNI tadi. Apa yang dia katakan? Hidup di zaman batu saja ketika Anda tidak mau belajar pada Google, saudara sekalian. Karena memang betul, kita sekarang ini bukan hidup di zamannya orang menghidupkan api pakai batu, saudara sekalian. Atau purba ya, atau zamannya batu. Bukan seperti itu. Sekarang sudah zamannya teknologi. Oleh karena itu ketika kita tidak mau belajar kepada teknologi, kita tidak mau belajar kepada orang-orang barat yang memang bermanfaat ilmunya, seperti tes DNA, yang para pembela habaib mengatakan bahwasanya apa yang dia katakan, ilmu tes DNA itu adalah akal-akalannya orang-orang Amerika, orang barat. Ini adalah salah satu orang yang tidak mau belajar terhadap kemajuan teknologi, saudara sekalian. Dan karena itu ketika kita mendengar Dr. Sugeng sampai sekarang tidak ada tandingannya untuk membela habaib. Kenapa? Karena ilmu FIPA atau ilmu ilmiah itu, biologi itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibohongi, saudara sekalian. Oleh karena itu ilmuwan itu boleh salah ya dalam meneliti, boleh salah. Namun tidak boleh untuk berbohong menyampaikan apa yang dia temukan. Sebetulnya seperti Dr. Sugeng ya. Dr. Sugeng itu rela diturunkan jabatannya, saudara sekalian, dalam perusahaan salah satu tempat dia bekerja ya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara membela atau hanya gara-gara membongkar daripada kebusukan dan kesalahan daripada nasab Ba'alwi ini. Kenapa? Karena haplogrupnya berbeda jauh dengan
apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, lalu kemudian baginda Nabi dalam ilmu tes DNA itu haplogrupnya Ji. Dan mereka ini ketika mengaku sebagai zuriat Nabi merupakan haplogrup yang sudah dites, ternyata haplogrup G, saudara sekalian. Ini adalah berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dan apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng, bahwasanya Dr. Sugeng menyampaikan haplogrup mereka adalah G, sedangkan Nabi Muhammad adalah J1. Orang Arab itu J. Berbeda jauh, saudara sekalian. Ketemu dari mana? Haplogrup G ke J sama-sama. Pasti itu beda, keturunan jauh, saudara sekalian. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.